Dan insyaAllah masalah kita dalam Melaka ni, ahli-ahli Dewan Negeri ni semua okey. Yang tak okey ni semua yang kepala jadi doktor ni. Dr. Akmal, Dr. Limau, jom kita lawan Limau. Tak boleh ni. Tak boleh Kenapa ni, Dr. Akmal? Apa dia? Tak boleh dia cakap doktor ni. Boleh mau, jom lawan. Kita ada 3 doktor, jom lawan. Tak betul? Itulah saya cakap tadi. Dapur Mak Sungai Udang. Kita di sebelah sini menjalankan urusan pentebaran kerajaan dengan rakan-rakan yang ada dalam kerajaan, ada daripada parti-parti politik yang dulu kita tidak berkawan, hari ini menjadi kawan yang baik, dan kita sentiasa cakna dalam menyelesaikan masalah rakyat. Termasuklah kita meraihkan Sungai Udang. Sekejap lagi. Yang lain hormat sekalian, pastinya kita tidak melupakan para petani dan nelayan. Dr. Akmal dah jawab tadi. Kalau saya dah jawab ni kan panjang sikit, tapi yang ini saya akan berikan jawapan secara bertulis. Memang dah siap tulis pun, nanti kita akan beri kepada Bumbat. Satu lagi tentang banjir. Banjir ini ialah bencana alam. Kalau dalam bahasa terminologi undang-undang dipanggil dengan izin act of God. Yang kita tak boleh buat apa. Kita tak minta hujan turun. Kita tidak minta panas setahun. Kita tak minta hujan sehari. Tapi apa yang saya nak beritahu bahawa menguruskan bencana ini dalam pelbagai kaedah yang menggunakan teknologi dan juga perancangan yang baik. Contoh, apabila berlaku banjir, pastinya Jabatan Parit dan Saliran datang untuk membuat kajian. Sebab ada aliran sungai atau air ini perlu diambil kira disebabkan oleh pembangunan yang telah dirancang daripada kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali ke kanal Pak D Sambal. Nah, teman-teman sudah menonton video tadi yang menceritakan tentang beberapa orang yang bergelar doktor di Parlemen DUN Melaka, Malaysia. Ini menjadi semacam bahan pembicaraan. Ya, ada canda-canda juga sedikit ya, di mana mereka masih sepertinya ini masih meragukan bagaimana mereka yang bergelar doktor ini untuk bisa melakukan riset ataupun melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, secara langsung, yang notabene ini tidak dilakukan dengan benar. Nah, menyikapi hal seperti ini tentu saja menjadi satu hal yang seharusnya ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Keputusan dari parlemen termasuk di dalam DUN ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi kalau memang tidak diserahkan kepada ahlinya yang sebenarnya, maka ini akan menyulitkan dan merugikan masyarakat itu sendiri. Ya, sangat mungkin bahwa ungkapan dokter-dokter semua tak oke berisi sindiran yang merujuk kepada kualitas individu bergelar doktor yang dianggap tidak memenuhi standar kompetensi atau integritas yang seharusnya melekat ya pada gelar tersebut. Nah, hal ini dapat memiliki kaitan dengan fenomena yang sering disebut sebagai doktor cap ayam, yang mengacu pada individu yang memperoleh gelar doktor melalui proses yang tidak sesuai standar akademis. Nah, apakah dokter-dokter cap ayam ini juga ada di dalam Parlemen DUN di Malaysia, terutama yang di Malaka yang kita bicarakan kali ini? Nah, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai kritik terhadap kualitas intelektual atau profesional dari mereka yang menyandang gelar doktor, terutama jika mereka dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, atau ya memberikan semacam solusi konkret dalam konteks politik seperti masalah isu pertanian, isu nelayan, isu banjir, dan yang lainnya. Nah, di Malaysia, istilah doktor cap ayam ini sering digunakan untuk menggambarkan doktor-doktor yang diperoleh tanpa melalui proses akademis yang sah, seperti memperoleh gelar dari institusi yang tidak diakui oleh memiliki reputasi rendah. Gelar yang diperoleh penelitian mendalam, gelar yang diperoleh itu tanpa penelitian yang mendalam, atau disertasi yang layak. Nah, proses yang cenderung transaksional atau berbasis hubungan bukan meritokrasi. Nah, relevansi di konteks
tes dalam politik ya. Ini dalam dunia politiknya seseorang dengan gelar doktor mungkin diharapkan ya memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu masalah yang kompleks, lalu memberikan semacam solusi yang inovatif dan menunjukkan kepemimpinan yang berkualitas. Nah, jika ekspektasi ini tidak terpenuhi, kritik seperti tak oke dapat muncul ya, baik sebagai sindiran langsung terhadap kompetensi individu maupun sebagai pertanyaan tentang validitas gelar mereka. Nah, masyarakat juga sering ya mengaitkan gelar akademis tinggi dengan kredibilitas dan otoritasnya. Ketika seseorang bergelar doktor tidak mampu nih memenuhi standar tersebut, wajar jika muncul suatu kritik, terutama dalam situasi politik di mana kepercayaan publik itu dipertaruhkan. Nah, jika ungkapan dokter-dokter semua tak oke ini memang mengacu pada kualitas gelar doktor yang tidak seharusnya, maka pertanyaan ini bisa menjadi kritik yang cukup serius. Jadi kredibilitas dari pendidikan tinggi ini seperti apa? Ya, sehingga bisa melahirkan dokter-dokter yang dianggap sebagai dokter-dokter yang tak oke. Lalu juga ada integritas secara individu, di mana mereka yang menyandang gelar tersebut, ya, ini sekedar menggunakan simbol sebagai gelar di dalam hubungan sosial ataupun politik. Padahal tanggung jawab dalam jabatan publik itu adalah hal yang sangat penting, karena apa yang menjadi kebijakan dari para parlemen ini akan dirasakan langsung oleh publik atau rakyat pada umumnya. Nah, ungkapan ini dapat diartikan sebagai bentuk sindiran ya, yang tajam terhadap mereka yang bergelar doktor, tetapi dianggap tidak berkualitas sesuai dengan standar akademik dan profesional. Nah, jika dikaitkan dengan istilah doktor cap ayam, maka pernyataan ini bisa saja mengkritik cara gelar tersebut diperoleh yang tidak melalui proses akademik yang benar, serta mempertanyakan kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Nah, gejala-gejala seperti ini yang menjadi pengingat yang penting akan pentingnya integritas akademik dan tanggung jawab moral bagi individu yang menyandang gelar tinggi tersebut, terutama dalam jabatan publik. Nah, bagaimana teman-teman tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar mengenai gejala-gejala seperti ini yang ada di parlemen. Apakah di parlemen Indonesia ada? Apakah di DPR RI Indonesia ada dokter-dokter cap ayam? Ya, kemungkinan itu tetap ada, di mana para dokter-dokter cap ayam ini ada di dalam lingkungan parlemen Indonesia juga. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.